Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, lemes sekali. Ibu, semangat ya Bu ya. Walaupun karbohidratnya ada di perut, udah mulai narik ke mata. Ngantuk Ibu? Enggak, saya sih ngantuk. Baik Ibu, jangan serius-serius ya, kita santai aja. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, Bapak-Bapak pengurus BKM, terima kasih semuanya, Bapak-Bapak senior, mungkin banyak sekali pengalamannya terkait dengan hal-hal terkait dengan entrepreneurship atau kewirausahaan ya. Gitu. Nah, di sini saya sebenarnya kalau secara alur materi ya Bapak Ibu ya. Alur materi itu sebenarnya harusnya Pak Yuliansa dulu setelah teman-teman tadi ada Pak Krisna, Priscilia gitu ya. Pak Yuliansa itu lebih cenderung ke materi terkait dengan konsepnya dulu. Gitu. Konsepnya dulu bagaimana memindahkan bisnis dari yang mungkin selama ini Bapak Ibu mungkin udah ada yang online ya. Tapi mungkin kita tidak dipukul rata semuanya sudah online atau yang masih offline juga. Nah, harusnya kan konsep dulu bagaimana memindahkan bisnis dari offline ke media sosial dibantu. Di situ Pak Yuliansyah nih harusnya yang mulai situ dulu. Cuman beliau supaya karbohidratnya turun. Nah, ini Pak Yuliansyah ini selain dosen dia atlet loncat tinggi sama basket, makanya tinggi dia. Ya, setelah konsep dari Pak Yuliansyah bagaimana memindahkan ya atau menggabungkan antara offline dengan online. Barulah yang kedua adalah mempersiapkan materinya ya Bapak Ibu ya. Materi gitu kan. Materinya apa sih? Konten-konten yang mau dipindahkan ke media sosial. Kan itu ya produk-produk Bapak Ibu semuanya. Ada punya produk apa gitu di rumah ya kita foto kemudian kita upload deh. Nah, cuman masalahnya Bapak Ibu udah ini belum? Udah dapat materi belum? Udah ya? Oh, berarti udah ngintip sedikit ya materinya ya. Apa yang mau saya sampaikan gitu ya. Belum? Oh, enak di sini ya Bu ya. Tinggal ngantuk-ngantuk, liatin, dengerin. Ya, baik. Oke, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak kita bareng-bareng kita praktik ya kalau mungkin kalau sempat. Kalau nggak bawa laptop, bisa pakai smartphone. Gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, kalau yang belum silakan di-download materinya, di-scan, download atau nanti kita ke bapak-bapak panitia, bapak ibu panitia nanti di-share. Nah, materi di sini saya lebih menjelaskan, lebih cenderung kita berbagi ya pengalaman aja. Saya termasuk orang yang kalau mau tahu sesuatu hasilnya jelek, ya. Apalagi kalau saya di negara fotogenik, kan. Jadi kalau misalnya saya punya sesuatu barang saya foto, ya udah burem, miring-miring, gitu kan. Gak ada estetik-estetiknya, gitu kan. Aduh, kalau saya upload langsung ke media sosial, yang tadinya barang saya bagus, malah ditawar murah, disangkanya second, gitu kan. Padahal masih baru. Kenapa? Karena mungkin fotonya tidak profesional, gitu ya, tidak enak lah dilihat, gitu kan. Nah, gimana sih kita coba akalinnya? Kalau kursus fotografi kayaknya mahal ya, gitu. Dan kalau saya udah berumur, gitu kan, udah nggak keumuran. Ya udahlah, cari cara singkat aja. Gimana cara singkatnya? Kita minta bantuan teknologi. Nah, itu saya tadi pagi-pagi ya. Pagi-pagi itu saya lihat produk-produk di sini, Bapak Ibu ya, punya Bapak Ibu mungkin ini sebagian kecil aja ya. Luar biasa ya. Coba. Bagus banget ya. Oh, bukan. Maaf. Lihat. Cantik banget gitu kan. Ini
produk mahal nih, gitu kan. Terus saya juga lihat ini ya minuman, gitu kan. Kemudian ini tadinya mau saya makan, cuma nggak boleh katanya, gitu kan. Itu buat sampel produk, gitu kan. Wih, luar biasa lah nih Bapak Ibu ya. Jadi saya tertarik banget tuh. Wah, gitu kalau saya ikut jualin gimana gitu, dapat komisi berapa gitu. Oke, tadi makanya agak saya, ini kenapa sih itu tuh orang itu tuh katanya. Ketika teman-teman Bapak Ibu dosen lagi menjelaskan, dia sibuk aja main HP gitu kan. Ngapain so sibuk banget gitu kan. Bukannya fokus lihatin, tapi saya benerin sih gitu. Tapi sebenarnya saya sambil kotak-atik. Saya tadi sempat fotoin ya. Saya sempat fotoin sedikit tentang produk itu. Tapi saya nggak semuanya ya Bapak Ibu ya. Produknya saya sempat fotoin. Hasilnya sebentar lupa saya. Mana ya? Aduh, ngintip deh. Punya saya. Sebentar ya dulu ya. Saya share dulu dari ini, dari smartphone-nya. Saya sempat fotoin secara manual tadi pakai kamera saya ya. Kebetulan kamera saya HP-nya HP murah. Hasilnya kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Hasilnya adalah seperti ini tadi saya nih fotoin. Saya share semuanya. Nah, ini ya. Mohon maaf saya nggak, bukan maksudnya pilih-pilih gitu ya. Ya tadi yang ada pagi-pagi aja. Nah, ini foto saya tadi di kursi ini ya Bapak Ibu ya. Saya fotoin aja tuh udah. Jadi gitu kan, saya fotoin depannya, belakang. Terus ini juga ya, foto beras kencur. Pengen saya minum. Cuman nggak boleh, sama juga nggak boleh. Ya kurang lebih ini ya. Jadi saya sempat fotoin produk-produk ini. Nah, cuman mohon maaf, Ibu yang punya tasnya boleh. Luar biasa ya Ibu ya. Ibu dijual berapa itu? Oh, sampel Bu, dikasih. Oh iya, tasnya Bu ya, mohon maaf. Iya, tasnya dijual berapa Ibu? 200 Ibu ya. 200 ini juga ada ya. Berapa? 10.000, 15, 20. Ya kurang lebih ya, Bapak Ibu ya. 200.000. Luar biasa saya rasa ini, wah, cakep banget gitu kan. Nah, cuman kalau mungkin kalau saya langsung upload dengan foto, kebetulan tadi ada kursi doang yang belakangnya warna putih gitu ya, saya fotoin, kurang menarik kali ya Bu ya. Sayang itu, tas bagus, di foto kurang, fotografinya payah gitu kan. Saya tadi bilangnya saya jelek banget bikin kayak gituan. Nah, kemudian saya sedikit kutak-atik gitu kan. Tadi main HP aja sibuk, sombong amat gitu kan. Nah, saya coba simpel, nanti kita praktikkan ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tertarik. Jadi kayak gini nih Bapak Ibu ya. Mana ya? Yang tas dulu ya, nanti yang kita yang ini. Nah, kurang lebih inilah. Nah, itu ya. Tuh, gitu ya. Tuh, mana lagi? Oh, ini bukan. 3 inilah ya. 3, 1, 2, 3 gitu kan. Sama lihat belakang. Terus saya foto juga ini nih, foto ini kurang lebih ini belum situ ya. Terus ini ya, padahal tadi backgroundnya apa? Kursi ya. Sayang ya, agak ini ya nggak terlalu jelas ya. Oke lah, at least kelihatan sedikit. Tuh,
Kan hurufnya juga nggak banyak berubah ya Bapak Ibu ya. Masih beras kencur gitu. Bukan beras pandan wangi gitu. Ya lumayan ya. Saya memang settingannya potret berdiri karena konsepnya dari Pak Yuliansa kita mau upload ke TikTok katanya. Nanti Pak Yuliansa yang akan pandu kurang lebih. Nah, dari sini langkah berikutnya adalah kalau cuma gambar aja nggak seru, ya nggak seru, cuma gitu aja gitu kan. Nah, saya coba ubah juga ke dalam video, ya supaya lebih menarik lah ya. Saya ubah kurang lebih ini 3. Tuh. Ya, itu ya jadi gampang ternyata loh. Nanti saya ajarin. Bu, mau diajarin Bu? Mau? Saya nggak mau. Iyalah Bu. Nanti kita tuh, ya. Ya, terus mana lagi ya? Ada 3. Ada mobil. Saya nggak tahu ada si bapak di belakang rokok sebenarnya. Nah, Bapak Ibu kan punya anaknya sedikit ya, sedikit banyak ya, punya anak banyak anaknya. Mungkin udah lumayan lah remaja ke atas biasanya udah sering main HP kan. Biasanya mereka tahu yang namanya aplikasi CapCut lah minimal. Ya, tulisannya capcut gitu kan. Nah, capcut gitu kan. CapCut ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti minta tolong ke anaknya, Dek gitu. Mama atau Umi Abi gitu kan. Udah bikin nih videonya keren gak gitu kan, kamu gabungin dong gitu kan, buat kita jualan lah gitu, buat adik beli. Nah, saya gabungin pakai CapCut jadinya ini deh. Ini udah siap upload ke TikTok ya. Tinggal dikasih musik sebenarnya Bu. Cuma sayang ini nggak ada speakernya ya. Tapi udah saya kasih musik sebenarnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya produk-produk kayak gini jangan paksa bapaknya di belakang nanti suruh ngerokok gitu ya. Itu nggak boleh, ya nggak sehat. Nah nanti minta itunya, minta AI-nya untuk dibuatkan seperti itu. Nah kemudian ini ada tasnya ya. Ini tasnya. Bu. Berapaan nih Bu ini harganya? 2 juta Bu udah jadi kayak gini. Ya, jadi dari foto yang begitu statis bisa berubah menjadi lebih baik lah, minimal kalau nggak disebut profesional juga ya, namanya juga gratisan. Ya, oke. Nah, petunjuk untuk membuat ini semua, seandainya saya kan waktunya terbatas ya Bapak Ibu ya. Pengennya sih kita semalaman gitu ya, main catur. Ya, saya pengennya semalaman gitu ya sama Bapak Ibu ngobrol, berbagi segala macam. Cuma tampaknya kan terbatas. Nah, nanti ada modulnya. Silakan Bapak Ibu di download ya, modulnya dibaca, ikuti aja ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ceritanya adalah mau coba Bapak Ibu? Yuk, kita coba. Yuk, ya, yuk. Apa yang harus pertama kali dibuatkan? Ini bla 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 lah ya. Nanti Bapak Ibu silahkan aja baca, kayak baca novel. Nah, kalau di petunjuk ini, ya, di petunjuk ini supaya kita cepat aja ya, kita nggak foto produk baru lagi. Saya menyiapkan beberapa foto sampel, contoh aja, ya. Saya ambil dari Google lah, ada yang dari Google, ada yang dari Shopee gitu, save as itu gambarnya saya simpan, kemudian saya olah, ya. Nah, beberapa contoh di sini yang saya download, contohnya misalnya, karena saya juga awalnya belum begitu paham sebenarnya Bapak Ibu ini di rumah punya produk apa. Jadi saya udah nebak-nebak aja deh.
Gitu, ada beberapa kategori, mungkin ada baju, kemudian ada sepatu, kemudian ada makanan gitu ya. Karena jadi ya kurang lebih itulah gitu. Kalau ada produk yang lain lagi jenisnya ya silakan aja ya disesuaikan. Nah, saya ambil memang idealnya idealnya mungkin kalau kita punya produk yang tadi saya coba foto, produk-produk ini kita coba lengkapi dulu ya aset digitalnya. Asetnya kita coba foto dari depan, dari kiri, kanan, atas, bawah, dan seterusnya. Ya, agak miring sedikit, misalnya kan, ini 1, 2, 3, gitu kan. 4 belakangnya kalau beda, 5. Terus ya kalau mau dibuka gitu ya, liatin dalamnya. Supaya nanti si calon pembeli bisa transparan. Oh iya, produk ini seperti ini, depannya, belakangnya, dan sebagainya. Saya percaya Bapak Ibu tukang gesek Shopee. Ya, kalau mau tertarik dengan barang tertentu, pasti pengen lihat barang itu fisiknya dari berbagai sisi. Saya percaya. Dan begitu juga dengan calon pembeli dari Bapak Ibu sendiri. Ya, itu. Nah, jadi usahakan gitu kan kalau punya bisa beberapa lah gitu ya. Kalau cuma satu aja bisa nggak? Bisa. Cuma nanti ketika kita minta tolong dong diputar gitu kan ke AI-nya, AI-nya bingung. Belakangnya apa ya? Jangan-jangan dia mikir, wow, belakangnya mungkin gaunnya bolong, kayak sundel bolong gitu kan. Ya gue nggak tahu kan gitu. Nah, jadi usahakan kita berikan informasi yang lengkap juga ke AI ya. Nah, kemudian contoh lain, ya misalnya kayak gamis pria ya saya. Jadi jangan semuanya perempuan. Oh iya, saya tambahkan peci juga nih, gitu ya. Contoh-contoh aja. Ya maksudnya kenapa sih saya memberikan contoh ini nih? Contoh sederhana dari gambar yang sebenarnya bertumpuk-tumpuk 3 ini, AI bisa paham diambil satu gitu, ya gitu. Jadi dia misalnya, tolong buatkan peci ini ke manusia gitu kan, tiba-tiba ada 3 gitu kan, enggak gitu, dia paham gitu, oh diambil satu gitu ya, nanti kita lihat. Nah, kemudian ini foto sepatu ya, dan contoh produk, ternyata nyambung ada ya gitu ya, gitu ya, kurang lebih jadi konsepnya seperti itu. Nah, yang pertama kebetulan saya screenshot ya Bapak Ibu ya, di modulnya itu pakai PC ya, pakai laptop, jadi agak gede. Nah, kalau Bapak Ibu mau sekalian praktek, buka aja smartphone-nya ya, diketikkan aja Bu, buka browser ya Bapak Ibu ya, buka browser, diketikkan Gemini Google. Aduh, oh siap, siap siap. Ini master of TikTok. Cuman saya nggak terkenal. Kenapa nggak terkenal? Karena ketika dia selfie nggak muat, ya kegedean. Jadi yang kelihatan cuma dadanya doang. Oke, udah Bapak Ibu. Gemini, Gemini titik atau disebutnya dengan dot ya. Gemini.google.com. Bapak Ibu jangan terpaku dengan aplikasi ini saja, ya. Kalau Bapak Ibu searching di Google, sebutkan website-website atau aplikasi-aplikasi AI di dunia ini. Waduh, ada banyak sekali. Ada banyak. Cuman banyak yang berbayar. Ya, banyak yang berbayar. Kalaupun ada yang gratis biasa dibatasin. Sehari bisa generate cuma beberapa saja. Gitu ya. Nanti harus besok lagi atau kadang-kadang ya udah habis gitu. Nah, kalau yang Gemini ini dari Google ini kebetulan ya saya ambilnya yang gratis. Ya. Silakan Bapak Ibu. Gemini, kita akan menggunakan 2 aplikasi web. Yang pertama adalah Gemini dari Google, dan yang kedua adalah Meta. Meta yang nanti kita lihat ya. Itu kalau Bapak Ibu nggak sabar lihat tadi modulnya, scrolling ke bawah nanti ada Meta AI ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, contohnya ini sih. Nih, Gemini. Ya. Ini skenario-nya ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya menggunakan 2 aplikasi AI ini? Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Ya Bapak Ibu ya.
Kita harus memilih dengan berbagai keterbatasan yang tersedia. Pertama, Gemini. Saya menggunakan Gemini ini untuk mengubah dari foto yang tadi saya ambil pakai smartphone atau pakai HP, saya ubah menjadi yang tadi kayak di studio, tapi hanya foto saja, bukan video atau animasi, bukan, foto saja. Ya. Kelebihannya apa? Pakai Gemini. Kelebihannya adalah Gemini ini bisa kita upload lebih dari satu gambar. Ya, contoh, saya ambil cat baru, ya, agak-agak ini ya, kecil ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ya, dengan berbagai keterbatasannya. Saya coba gedein dikit. Salah. Maaf. Mudah-mudahan sedikit lebih besar ya. Kalau masih kurang besar, sepertinya Bapak Ibu masih pakai kacamata kayak saya. Ya. Ya kebetulan Gemini tetap Bapak Ibu harus login. Loginnya gimana? Pilih aja login pakai Google. Nah, ini mungkin teman-teman asisten nih, kakak-kakak yang berbaju merah bisa bantu ya. Tapi sambil dibantu, saya coba tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Saya coba logout dulu, ya. Saya logout dulu supaya Bapak Ibu bisa lihat. Ketika Bapak Ibu masuk pertama kali ke aplikasi belum login, maka Bapak Ibu harus klik sign in. Di pojok kanan atas tuh, ya, klik sign in. Kalau sudah klik sign in, maka muncul pilihan mungkin ya, lihat kalau misalnya Bapak pilihan seperti itu harus diketikkan. Nah, email Bapak Ibu apa? Ya, masukkan. Ya, email biasanya, gitu, email. Saya contoh ambil ya, ambil satu, udah dimasukkan passwordnya biasa ya. Udah deh masuk, ya. Kalau sudah masuk kita tinggal pakai, ya. Udah, gitu. Bisa Bapak Ibu? Nah, kalau nggak kekejar silakan Bapak Ibu lihat saya aja ya. Maksudnya lihat presentasi saya, bukan lihat saya. Ya. Oke, kita lanjut ya karena waktu terus berjalan. Maaf, benar-benar ya agak cepat ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah, yang pertama kali diklik adalah new chat, ya. Klik new chat. Kalau tampilannya belum kayak gini, ya, klik new chat nanti akan tampilannya seperti ini. Tapi kalau udah tampilan kayak gini udah aman, itu udah siap untuk kita berinteraksi dengan AI. Nah, yang kedua adalah klik create image. Nih, create image yang ini ya. Yang ada gambar pisangnya, ya. Yang ada gambar pisangnya, klik create image. Maksudnya ini adalah fitur saya mau chatting dengan AI ini bukan untuk ngobrol antara saya nulis teks dengan dijawab dengan teks lagi. Tapi saya memberikan instruksi, istilahnya prompt, ya. Saya memberikan instruksi dan kembaliannya dikembalikan dalam bentuk gambar. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengklik create image, nanti jadi kayak ngobrol aja, gitu. Itu tidak kita harapkan. Jadi kita create image, nanti kita perintahkan dia melakukan sesuatu, maka akan dijawab dengan membuatkan gambar. Oke. Nah, kalau sudah klik create image, ya.
Baru kita klik yang plus nih, ada plusnya nih, ada tambah ya, atau add files. Kita klik add files ya. Nah, kelebihan Gemini ini bisa memilih lebih dari satu gambar. Upload files ya. Upload files. Ini saya ambil contoh ya, ya. Balik lagi lah yang ini. Saya ambil yang ini deh. Ya. Ambil contoh ini aja satu. Sorry, ya saya mau menunjukkan lebih dari satu gambar ya. Kalau lebih dari satu gambar kayaknya mau nggak mau ya. Yang ini lebih dari satu gambar. Jadi saya memilih gambar-gambar yang memang satu produk ya, jangan berbeda. Ya, yang satu gamis, yang satunya yang satunya jaket misalnya. Nanti AI-nya bingung. Kita ambil yang serupa, saya centang yang ini dan ini. Oke, kemudian kalau sudah dipilih, open. Nah, inilah kelebihan dari Gemini. Bisa ambil sekalian lebih dari satu gambar. Berbeda dengan Meta. Saya agak tarik sedikit. Kalau Meta, cuma satu gambar saja. Nggak bisa lebih dari satu gambar. Ya, itu kelebihan dari Gemini. Kekurangannya apa Gemini? Kekurangannya adalah tidak ada kelebihan. Kekurangannya adalah Gemini ini tidak bisa mengenerate menjadi video, ya, yang gratisnya. Tapi kalau yang berbayar bisa. Sebenarnya ada sih dia bisa ya, cuman itu langkah-langkahnya panjang ya. Jadi kalau ibu nanti bingung. Tapi yang mudah-mudah aja lah kita ya, hidupnya jangan bikin susah ya. Oke, jadi ini gambar seperti ini dulu. Baru sekarang kita perintahkan. Pertanyaannya adalah oke, fotonya sudah diupload, contoh-contoh produknya. Pertanyaan, fotonya mau diapain sih? Kata si AI gitu. Berarti kita harus berikan instruksi. Ya, berikan instruksi. Gambar ini mau diapain? Contoh, ya. Contoh. Ini supaya kelihatan kalimatnya, saya pakai notepad dulu ya Bapak Ibu ya. Pakai aplikasi ini dulu. Saya perbesar. Oke. Perintahnya adalah kalau Bapak Ibu bingung-bingung ya, gimana sih cara perintahnya? Udah copy paste ini aja yang udah ada di sini, ada rumusnya ya. Ada rumusnya, silakan aja. Ini rumus nggak mutlak harus seperti ini, cuma ini alat bantu saja. Ya, alat bantu. Objek utama, gaya visual, warna, suasana, detail yang perlukan, dan konteks penggunaan. Kita lihat ya, Bapak Ibu ya. Saya langsung ke sini aja, sebentar. Saya copy aja ya Bapak Ibu ya, supaya lebih cepat. Nah. Supaya cepat, contohnya saya copy paste saja, nanti kita modifikasi. Ini jadi yang akan saya gunakan. Ya. Oke, buatkan image seorang model. Kayaknya kalau kita jualan enaknya kan gadis cantik gitu ya. Jadi saya bukan mata keranjang nih ya, maksudnya gadis cantik. Ya namanya jualan ya, gitu. Gitu, gadis cantik. Nah, mau orang mana nih misalnya?
Si AI ini nanti jangan sampai dibuatkan misalnya, oh gambarnya orang bule gitu kan. Oke, supaya lebih spesifik misalnya orang Indonesia berkulit putih, bla 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 bla, gitu kan. Menggunakan gamis seperti pada image yang disertakan. Image yang disertakan yang ini ya, Bapak Ibu ya, yang diupload. Visualnya ultra realistik. Nah, kelebihannya dari AI zaman sekarang itu perintah-perintahnya nggak harus bahasa Inggris loh, ya pakai bahasa Indonesia aja udah. Kita bikin hidup ini mudah lah, jangan dibuat susah, ya. Background adalah catwalk dalam suatu acara pagelaran busana dengan suasana meriah mewah bla 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 bla. Coba saya ubah misalnya ya, supaya berbeda dengan sampel yang di modul ya. Misalnya saya ubah menjadi seperti ini. Jadi misalnya seperti ini, background menggambarkan suasana kota di sebuah jalan kota metropolitan. Nah, keren juga gitu kan. Ada model jalan di pinggir jalan gitu ya, contohnya. Model tadi sebelum nanti kamera menunjukkan keindahan bla 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 ya. Sebelah kanan menjinjing tas branded, misalnya ya. Kalau misalnya supaya kita bisa bedakan, coba sebelah kanan kita contoh ya. Nah, misalnya ya, sebelah kanan bergerak seekor kucing, misalnya gitu. Kemudian penggunanya untuk apa sih? Foto akan digunakan untuk iklan penjualan produk gamis di aplikasi TikTok. Ya. Nah, kemudian gunakan rasio aspek, portrait, misalnya bla bla bla. Ini tinggalkan aja, silakan Bapak Ibu nanti copy paste ya. Kalau sudah saya copy ya. Nah, saya paste di perintahnya. Kalau sudah kita apa yang harus disebutkan? Bismillah ya. Bismillah, mudah-mudahan sesuai dengan harapan gitu ya. Oke, kita coba. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Dia mikir dulu. Jadi kan Bapak Ibu, tuh, gitu kan? Ya, jadi deh. Jadi sebenarnya kita nggak usah jadi fotografer gitu ya. Tinggal suruh aja dia yang jadi fotografer ya. Dia nggak digaji, gratis loh. Udah jadi, gitu ya. Nah, misalnya saya pengen kasih perintah lain ya. Kalau perintah lain dari gambar yang dihasilkan terakhir, itu kita bisa kasih perintah misalnya, tolong ubah warna bajunya menjadi warna hijau dan emas. Saya minta baju ini, karena saya ini jiplak ya, ambil dari Google, jangan sama banget gitu. Saya ubah deh warnanya dengan warna yang lain, misalnya gitu ya. Saya coba perintahkan, mudah-mudahan dia paham ya. Kita coba tes. Jadi deh ya, tinggal Bapak Ibu bawa foto ini ke tukang jahit, tolong dong bikinin kayak ginian. Tuh, warna hijau itu ya, selesai. Tinggal ditambahkan lagi ya Bapak Ibu ya, kreasi. Misalnya
Bapak Ibu juga bisa perintahkan di sini misalnya, tolong perlihatkan wanita ini sedang berjalan membelakangi kamera. Nanti akan dilihat di belakangnya aja, gitu. Tolong wanita ini kamera melihat dari samping. Nanti kalian kiri, dilihatnya dari sini. Jadi kita cuma perintahkan aja, ya, gitu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini kita save. Save-nya di mana? Ini Bapak Ibu kalau kita sorot gambarnya, di sini ada tanda panah ke bawah. Klik aja itu. Kalau sudah diklik, nanti dia akan download sendiri. Itu akan masuk ke folder download, ya. Singkatnya, ya, sebagai sampel aja, sudah jadi, ya, untuk membuat gambarnya saja. Nah, sekarang kita pindah, kita buatkan videonya, ya. Videonya kita masuk ke Meta, ya. Sama, diketikkan aja Meta, bukan Meta tetangga saya, ya. Tetangga saya kebetulan ada Meta dan juga ada namanya Ai Mutia. Jadi ketikkan aja Meta titik AI, ya, Meta.ai, ya, diketikkan. Kalau sudah, nanti akan masih ngeblank, login dulu tadi Bapak Ibu, ya, login, gitu. Nah, kayaknya saya percaya Bapak Ibu di sini udah nggak kekejar kan materinya, udah tergirit-girit kan namanya. Ya mohon maaf waktunya emang terbatas. Tapi setidaknya saya tunjukkan aja ya Bapak Ibu, ya. Nanti Bapak Ibu kan ada mobilnya ikuti, ya. Oke, dia ya Bapak Ibu, ya. Jangan bully saya, gitu ya. Ayah, cepet banget gitu. Nah, baru teman-teman saya pada nungguin. Oh, waktu, durasi. Oke, saya tunjukkan aja. Jadi pertama, kita pertama klik new chat setelah login. Setelah login, klik new chat. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini, ya. Di sini baru kita bisa dialog, ya. Perintah-perintah dan gambar kita sertakan. Kalau misalnya sudah jadi, aduh, saya kemarin pernah bikin, mana ya, gitu kan? Belum sempat ke download, gitu kan? Di mana tempatnya? Ada di sini, di menu create. Ini adalah historis kita, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang pernah kita lakukan di sini semuanya ada, ya. Ini kali maaf biasa ke mahasiswa. Ini Bapak Ibu bisa lihat historisnya, ya. Ini saya agak lemot karena pakai HP, ya, baterai. Biasanya langsung keluar semuanya. Nah, balik lagi. Kalau sudah klik plus, ya, klik plus, add media, samalah kurang lebih konsepnya seperti itu. Saya tadi ngeklik masuk ke download, ya. Saya upload yang gamis warna hijau tadi, ya. Saya upload aja nih yang tadi gamis warna hijau yang ada di jalanan. Setelah selesai upload, kita perintahkan nih, ya. Video ini Bapak Ibu, videonya nggak bisa lama-lama, ya. Cuma berapa lama? Cuma 5 detik saja. Maklum, namanya juga gratis, ya. Ya. Gimana kalau saya pengen bikin film kayak Jumbo? Nggak bisa. Film Jumbo dibikin di sini nggak bisa, ya. Gitu. Jadi 5 detik saja. Oke, kalau sudah, perintahnya gampang, ya. Pakai perintah bahasa ibu aja silakan. Mau pakai perintah bahasa Indonesia aja silakan. Tolong dong buatkan animasi, bikinin dong videonya, gitu ya misalnya. Atau misalkan buatkan video untuk iklan. Wah, gak bisa. Nah, teman-teman asisten, bisa nggak dibantu? Ini mereka sudah terdiri.
Ya, saya lanjut dulu ya, Bu ya. Izin. Muter-muter, Bu. Udah login belum, Bu? Belum. Kenapa? Loginnya pakai email. Tapi kalau pakai HP, defaultnya dia minta ke Instagram. Setelah muncul Instagram, dia langsung nge-close sendiri, langsung keluarlah kotak untuk memasukkan email. Sepertinya Ibu nggak punya Instagram. Ada? Wow, berarti hebat dong, harusnya bisa. Tek, nanti keluar Instagram, terus dia close lagi. Di refresh bisa nggak, Bu? Refresh. Pakai jempol, scroll ke bawah, lepas. Itu refresh. Oke, saya tunjukkan aja ya, Bu. Ya, lanjut ya. Nah, kalau saya coba perintahkan ke si AI ini, misalnya, buatkan video di mana wanita ini berputar-putar, menunjukkan gaun gamisnya. Saya perintahkan seperti ini, fotonya upload, selesai, cuma satu ya, kalau di Meta. Kemudian saya perintahkan buatkan video di mana wanita ini berputar-putar menunjukkan gaun gamisnya. Ini contoh aja ya, kalau Ibu misalkan saya pernah nyobain. Buatkan video ini agar wanita itu salto, beneran kan? Salto dia, gitu. Ujung-ujungnya saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Oke, kita coba klik submit, ya, klik tanda panah, kita tunggu mudah-mudahan sesuai, ya. Biasanya nggak langsung sesuai harapan ya, Bapak ya. Biasanya ada yang dengan istilah bermutasi. Apa itu bermutasi? Ketika si AI ini bergerak, tiba-tiba tangannya keluar jadi 3. Contoh. Kemudian tiba-tiba bajunya melipat yang tidak karuan, misalnya seperti itu. Ya. Oh, salah nih saya. Ini malah jadi gambar. Ya, saya coba ini lagi. Saya ulang ya, Bu. Ini adalah contoh yang salah, biasa nulis. Bentar ya, Bu, agak lemah ke koneksinya. Ini masih berputar-putar, mencoba untuk upload. Atau saya ulang. Bapak Ibu ada yang berhasil? Mantap. Saya punya ibu ini yang jago, ya. Nanti kalau mau nanya ke ibu itu, ya. Saya coba dulu, mudah-mudahan ya berhasil. Nah, lagi generate ya. Oh iya. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya.
udah jadi. Hasil generate seperti apa? Kita coba lihat. Waduh, kasihan banget kucingnya. Ini yang dimaksud dengan tadi saya bilang bermutasi, ya. Jadi tiba-tiba si kucingnya itu jadi parah. Nah, kalau kondisinya seperti ini, Bapak Ibu ulangi lagi, nggak usah nyerah, ya, nggak usah nyerah, kita ulangi lagi, ya, tulis lagi. Jadi oke, ini tidak sesuai harapan, Bapak Ibu upload lagi gambarnya, kemudian perintah yang sama nggak apa-apa, atau mungkin bisa dikasih perintah yang lain. Perintahkan, dia akan generate lagi. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya, sekilas saja dari saya, mungkin saya tidak bisa menemani Bapak Ibu lama-lama. Ya, teman-teman saya sudah menunggu untuk mendapatkan giliran untuk menyampaikan materi yang nanti akan luar biasa. Nah, tinggal pertanyaannya adalah ibu-ibu, Bu, punya apa di rumah? Punya apa? Punya suami? Suaminya jangan dijual. Ya, ibu-ibu silakan nanti di rumah punya produk apa? Jual. Ya, itu aja Bapak Ibu. Ya, betul. Ya, jadi ibu ada yang bertanya, bukan bertanya ya, konfirmasi aja. Intinya itu ada di prompt ya. Betul, 100% betul. Ya. Jadi intinya gini Bapak Ibu ya. AI itu adalah, anggaplah AI ini adalah teman kita. Kalau misalnya gini, ibu rumahnya di mana? Di komplek apa benar? Nah, ibu rumahnya di mana? Rumah saya di Limus perumahan Limus Pratama. Saya bisa ketemu nggak rumah ibu? Enggak. Rumah komplek di sini tuh banyak gitu. Rumah yang lain bukan cuma rumah ibu aja ya, banyak kan. Saya nggak bakalan ketemu. Artinya apa? Pertanyaan saya kurang spesifik, sehingga ibu menjawabnya cuma menyebutkan rumah kompleknya aja. Karena saya memang tidak spesifik bertanyanya, sehingga ibu menjawab, mohon maaf contoh ya, ibu menjawab salah gitu. Karena saya memang tidak spesifik. Coba kalau saya bertanya gini, ibu rumahnya di mana sih? Jalan apa? Nomor berapa? RT, RW, apalagi kota, provinsi, negara, misalnya gitu kan. Kode pos, ibu akan jelaskan. Ya, mengilustrasikan dengan sesuai dengan yang saya tanyakan. Pasti tepat, gitu. Jadi itu kuncinya itu, ya. Ya, betul, Dita. Bahasanya ibu nggak usah takut-takut, pakai bahasa ibu aja. Pakai ibu aja ngebranding aja apa sih yang diungkapkan aja, gitu. Nanti dia akan paham sendiri, gitu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini karena waktunya sangat terbatas dan harus kita bergiliran. Jadi dengan berbagai kekurangan dari saya, ya, saya mohon maaf apabila tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Tapi yang mudah-mudahan kita berbagi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.